Cerita Yete dimimitikan dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Nyonya Eng. Ia sedang menjalani pemeriksaan mata setelah menjalani operasi. Dokter menjelaskan pada suaminya bernama Jackie bahwa selama 3 hari ke depan penglihatan istrinya akan hilang sampai proses pemulihannya selesai. Mendengar kabar itu, Jackie tampak cukup lega karena semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah itu, ia pun membawa Nyonya Eng pulang ke rumah agar bisa beristirahat dengan tenang. Usus punya usus, Jackie sendiri adalah seorang dokter spesialis jantung. Meski pekerjaannya sangat sibuk, ia benar-benar menyayangi istrinya. Mereka sudah menikah selama beberapa tahun dan menjalani kehidupan rumah tangga yang begitu harmonis. Keesokan paginya, suasana rumah terasa hangat seperti biasanya. Di rumah itu mereka tinggal bertiga bersama seorang pembantu bernama Bibi May. Di sisi lain, ada seorang polisi setempat yang diam-diam menyukai pada Bibi May. Saat Bibi May sedang menjemur pakaian, polisi itu datang sambil menggoda dan mengajaknya menonton nanti malam. 徐小鳳，你買到飛咩？冇咁扭定啦，聽晚收工嚟接你啦。哦，我老細啲麻煩嘢咯，幫我曬咗佢啊。 Setelah sarapan selesai, kemudian Jackie memberitahu istrinya kalau ia harus pergi keluar kota selama 3 hari. Mendengar hal itu, wajah Nyonya Eng langsung berubah murung. Baru saja harus melewati masa buta, sementara sekarang ia juga harus ditinggal suaminya selama 3 hari. Meski begitu, ia sadar pekerjaan Jackie adalah tanggung jawab besar. Apa yang dilakukan suaminya juga demi kehidupan mereka berdua. Sebelum berangkat, Jackie memastikan semua kebutuhan istrinya sudah tersedia dan berpesan agar berhati-hati selama dirinya tidak ada. Tak lama setelah Jackie berangkat, Bibi May juga menghampiri Nyonya Eng untuk meminta izin keluar sebentar dan membeli persediaan obat asmanya sebelum toko tutup. Karena tidak ada alasan untuk melarang, Nyonya Eng pun mengizinkan Bibi May pergi. Kini Nyonya Eng benar-benar sendirian di rumah. Kemudian ia pun duduk santai di halaman sambil ditemani anjing peliharaannya. Karena tidak bisa melihat, ia hanya menikmati suara angin. Namun tak lama terdengarlah langkah kaki seseorang mendekat. Nyonya Eng pun langsung bertanya, "Siapa itu?" Lantas pria tersebut memperkenalkan bahwa dirinya bernama Sam. Ia mengaku merupakan teman lama Jackie saat masih duduk di bangku sekolah. Sam mengatakan kedatangan aku ke sini hanya untuk mengucapkan terima kasih karena Jackie pernah menyelamatkan nyawa istrinya yang menderita penyakit jantung. Nyonya Eng kemudian menjelaskan kalau Jackie baru saja pergi keluar kota dan baru akan kembali 3 hari lagi. Melihat si Nyonya sedikit kesulitan berjalan, lantas Sam pun membantu menuntunnya ke dalam rumah. Karena orang yang ingin ditemuinya sedang tidak ada, akhirnya Sam berpamitan dan pergi dari sana. 入去裏面坐啊，隨便坐啊，咁我走先啦。坐多陣啦。唔啦唔啦，一個人唔好周圍行啊，危險啊！唔該晒。 Singkat cerita, malam pun poek, Bibi May yang tadi pamit membeli obat ternyata belum juga kembali. Lagi dan lagi suasana ini membuat Nyonya Eng merasa tidak nyaman. Kemudian di tengah hujan deras, Nyonya Eng tiba-tiba terbangun karena mendengar suara geluduk. Ia pun langsung teringat kalau anjing peliharaannya masih terikat di luar rumah. Rasa khawatir bercampur takut mulai muncul. Dan saat berusaha menutup jendela agar air hujan tidak masuk, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Dan setelah membuka pintu, ternyata orang yang datang adalah Sam. Di sini Sam mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan taksi karena hujan deras. Merasa kasihan dan tidak curiga sedikit pun, Nyonya Eng mempersilahkan Sam masuk ke rumah sambil menunggu hujan reda. 濕晒。我沖杯茶俾你飲啊。唔好意思啊。唔緊要。Kemudian Sam meminta izin ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Dan setelah selesai, ia pun duduk di meja makan menemani Nyonya Eng mengobrol. Tapi ada satu hal yang bikin aneh, di mana Sam hanya memakai cangcut. Mendengar itu, Nyonya Eng langsung menyuruh Sam mengambil pakaian milik Jackie yang ada di lemari. Setelah berganti pakaian, mereka pun kembali duduk di ruang tamu. Di sini Sam mulai bercerita tentang rumah tangganya. Walaupun istrinya sering membuatnya marah, tetapi Sam sangat mencintai sang istri. Semakin lama mengobrol, tiba-tiba nada suara Sam semakin tinggi. Topik obrolannya juga berubah-ubah dan semakin tidak jelas. Namun tak lama, akhirnya Sam sadar bahwa dirinya sudah berbicara terlalu berlebihan. Ia pun langsung menenangkan diri lalu meminta maaf kepada Nyonya Eng. 好彩我老婆撞到你老公咋，你咁錫你太太，佢梗係好靚嘅。梗係靚啦。佢執字粒噶嘛，公司咩書都印，你太太梗係咁樣俾你氹翻嚟嘅啦。佢都唔中意我做呢行嘅，睇書好有道理噶嘛。
有道理嘅嘢，你老公就同人做手術，搞到成手血啦，我唔俾我摸啊，點解？對唔住。 Tak berselang lama, akhirnya hujan pun reda. Sam mengatakan kalau dirinya harus pergi. Lantas Nyonya Ang mengantar sampai depan lalu kembali masuk ke dalam rumah. Setelah rumah kembali sepi, Nyonya Ang pergi ke dapur untuk membuat teh hangat. Namun tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Setelah itu, Nyonya Ang masuk ke kamar mandi karena pengen modal sekaligus mandi. Dan tanpa ia sadari, ternyata Sam belum benar-benar pergi. Si gondrong ini diam-diam mengintip dari balik pintu. Melihat Nyonya Ang sedang mandi, membuat Sam berniat melakukan hal bejatnya. Sementara Nyonya Ang sama sekali tidak sadar ada orang lain di situ. Dan secara tak sengaja, Sam malah mengeluarkan suara yang membuat tetesan air mengenai punggung Nyonya Ang. Seketika Nyonya Ang langsung terkejut dan panik. Sebelum ketahuan, Sam langsung kabur dari sana. Nyonya Ang yang ketakutan langsung memakai baju sambil berteriak meminta tolong. Dan tak lama, Sam kembali muncul seolah-olah kedatangannya untuk menyelamatkan Nyonya Ang. Tak hanya itu, Sam juga sengaja membuat suara bertengkar seperti sedang berkelahi dengan perampok. Karena Nyonya Ang tidak bisa melihat, ia pun percaya kalau Sam baru saja mengusir seorang pencuri. 有賊入屋啊！我叫佢打掉個屍體窿窿。我追我追咯！我冇氣啦！追你！哎，打你個頭！打你個頭！打你個腦！打死你衰仔！你唔使驚啊！我去睇下佢有冇同黨。你喺度休息下。 Setelah semua kekacauan itu, diam-diam Sam mencampurkan obat tidur ke dalam minuman milik Nyonya Ang. Kemudian Nyonya Ang meminumnya lalu kembali beristirahat di kamar. Sebelum tidur, ia sempat menghubungi polisi menggunakan telepon rumah, namun sayang tidak ada sinyal. Dan ternyata kabel telepon sudah diputus oleh Sam agar Nyonya Ang benar-benar tidak bisa meminta bantuan. Tak berselang lama, pengaruh obat mulai bekerja hingga membuat tubuh Nyonya Ang semakin lemas hingga ia tepar. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Sam bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia bahkan mengajak Nyonya Ang sarapan dengan wajah yang tenang. Tapi di sini Nyonya Ang mulai merasa ada yang tidak beres karena semua tingkah laku Sam semakin mencurigakan. Untuk memastikan dugaannya, ia meminta Sam menelpon polisi dan melaporkan pencurian semalam. Lantas Sam berpura-pura mengangkat gagang telepon lalu berbicara seolah sedang menelpon kantor polisi. Sayangnya, akting itu gagal total. Nyonya Ang sadar kalau semua ini hanyalah kebohongan. 差館啊，喂，我哋呢度俾人打劫啊，仲有個女人下陽村20號啊，快啲派警察嚟啊！ 你要走啊！我老公好得翻嚟㗎。你信箱嘅信我全部睇過晒，我等呢個機會已經等咗成年，我都會企喺你哋間屋外邊睇住你。 Kebohongan Sam akhirnya terbongkar dan membuat Nyonya Ang semakin ketakutan. Merasa penyamarannya sudah terbongkar, akhirnya Sam mengaku bahwa ia sudah lama mengawasi kehidupan keluarga Jackie. Semua yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan rencana yang sudah ia susun sejak lama karena menyimpan dendam terhadap keluarga ini. Yang lebih mengejutkan, ternyata saat Bibi May pergi kemarin, Sam sudah menyekapnya di dalam bagasi mobil. Mendengar semua pengakuan itu, Nyonya Ang langsung panik dan berusaha kabur. Namun semua pintu dan jendela sudah dikunci rapat oleh Sam. Dan sekarang Nyonya Ang terjebak di dalam rumah bersama seorang pria bajingan psikopat. Nyonya Ang hanya bisa beraba-raba setiap sudut rumah sambil mencari jalan keluar. Sayangnya semua usahanya sia-sia, setiap langkahnya selalu diawasi oleh Sam. Menjelang siang, Sam mengajak Nyonya Ang makan bersama. Awalnya Nyonya Ang menolak mentah-mentah, tapi karena lapar, akhirnya ia terpaksa memakan hidangan yang disiapkan oleh Sam. Setelah beberapa suapan, ternyata daging yang baru saja dimakan Nyonya Ang ternyata adalah daging anjing peliharaannya sendiri. Mendengar itu, Nyonya Ang langsung muntah. Tak cukup di situ, Sam terus memaksa Nyonya Ang untuk menghabiskan makanannya. Setelah itu, Nyonya Ang pergi ke kamar mandi dan terus muntah sambil menangis. Dalam keputusasaan, Nyonya Ang terus berteriak meminta tolong. Sayangnya, lingkungan rumah itu sangatlah sepi dan tidak ada satupun orang yang mendengar teriakannya. 救命啊！救命啊！ Setelah menangis cukup lama, Nyonya Ang mencoba menenangkan dirinya. Tak lama Sam kembali datang dan kali ini ia mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia mengaku sangat mencintai istrinya, namun semua berubah setelah istrinya berselingkuh dan pergi meninggalkannya.
Semakin lama bercerita, emosi Sam kembali naik turun. Ucapannya terdengar penuh kebencian dan rasa sakit yang belum pernah hilang. Beres bercerita, Sam menyuruh Nyonya Eng memijat bahunya. Ya, karena terpaksa, Nyonya Eng menuruti permintaan tersebut. Sambil memijat, Nyonya Eng mencoba membujuk Sam agar melepaskannya. Bahkan ia berjanji melupakan semua kejadian ini dan tidak akan melapor pada polisi. Nyonya Eng juga mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah rumah tangga Sam. Tetapi Sam bodoh amat dan tidak peduli mendengar semua perkataan itu. 你太太都離開咗你咁耐啦，好似唔係好公平啫。不如你放過我啊，我哋當咩事都冇發生過啊。阿 Lina 呢邊，真係舒服啊！心情好翻啲嘅時候呢，記住叫我同你做愛喎，以後唔好再提我老婆。 Setelah itu, Sam duduk santai sambil menonton TV. Namun tiba-tiba Nyonya Eng mulai kesulitan bernafas. Dengan suara terbata-bata, Nyonya Eng mengatakan kalau obat asmanya ada di dalam tas milik Bibi May. Sam pun langsung mengambil tas itu. Dan setelah mendapatkan obatnya, ternyata obat itu sudah habis. Melihat kondisi Nyonya Eng semakin parah, Sam mulai merasa kasihan. Lantas ia pun mengunci semua pintu rumah dan keluar sebentar untuk membeli obat. Namun ternyata semua itu hanyalah akal cerdik Nyonya Eng. Diam-diam ia menyelipkan bajunya di sela pintu. Dan yang lebih menarik, Nyonya Eng sebenarnya tidak mengidap asma. Dan yang memiliki penyakit asma adalah Bibi May. Begitu Sam pergi, Nyonya Eng langsung bergerak cepat. Ia mencari kunci cadangan rumah yang biasa disimpan di dalam tas. Tapi sayang, harapan itu hanyalah sia-sia karena semua kunci cadangan sudah dipotong oleh Sam. Tak menyerah begitu saja, Nyonya Eng menemukan sebuah ponsel dan mencoba menghubungi suaminya. Namun saat mau memencet, baterainya malah habis. Meski begitu, Nyonya Eng tidak menyerah. Ia naik ke atas untuk mengganti baterainya. Namun sebelum sampai tujuan, terdengarlah suara Sam yang kembali datang. Karena panik dan takut, secara tak sengaja malah membuat Nyonya Eng terpleset dari tangga. Dalam keadaan terpojok, lantas Nyonya Eng menyembunyikan baterai ponselnya pada kememnya. Meski harus menahan, Nyonya Eng tetap berusaha menahan agar tidak dicurigai. Untungnya Sam sama sekali tidak menyadari dan merasa semuanya baik-baik saja. Setelah itu, Sam memberikan obat asma yang baru dibelinya dan membawa Nyonya Eng kembali ke kamar serta menguncinya. Setelah Sam pergi, Nyonya Eng pun mencoba menyodok kememnya untuk mengambil baterai itu. Kemudian ia pun ngecas baterainya. Sambil menunggu baterai terisi, Nyonya Eng yang sudah kelelahan, akhirnya ia pun tertidur. Singkat cerita, malam pun poek deui. Nyonya Eng yang baru terbangun, dirinya dikejutkan oleh suara Sam yang sudah berada di depannya. Dengan wajah penuh emosi, rupanya Sam baru saja menemukan kartu medis milik Bibi May. Dari situlah Sam sadar kalau Nyonya Eng hanya berpura-pura. Merasa sudah dipermainkan, Sam mulai memaksa Nyonya Eng untuk memenuhi nafsu bejatnya. Namun Nyonya Eng menolak mentah-mentah. Ia mengatakan kalau dirinya sudah memiliki suami dan tidak akan pernah berkhianat. Nah, dari sinilah terungkap apa alasan dibalik semua teror yang selama ini Sam lakukan. Menurut pengakuannya, semua bermula dari Jackie. Saat istrinya menjalani perawatan penyakit jantung, Sam percaya kepada dokter Jackie dan berharap istrinya bisa sembuh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sam menuduh Jackie telah berselingkuh dengan istrinya selama masa pengobatan. Ia yakin semua itu terjadi berkali-kali hingga istrinya meninggal karena penyakitnya tidak pernah ditangani. Sejak saat itulah kebencian Sam berubah menjadi dendam. Dengan tatapan penuh amarah, Sam mengatakan kalau saat Jackie pulang nanti, ia akan membunuh Nyonya Eng di depan matanya. Setelah itu giliran Jackie yang akan dihabisi. 而家又挑逗我，挑逗我。我唔係咁做噶，我有老公噶，你又嚟搞我，關我咩事啫？你講得啱啊！我老婆係唔會翻嚟我身邊，因為佢已經死咗。我老婆個心有事，佢去睇醫生嗰陣，呢件事我一直都唔知道。親眼睇住佢同呢個男人喺床上面做愛，因為我怕拆穿佢之後，佢會唔開心，佢會離開我。我唔敢得罪個醫生，想得罪一個我老婆中意2年，做咗2年烏龜，叫我老婆心臟病發。我將唔會咁做嘅。下次我見到你嗰陣，最好你就已經準備好睇下你老公仲要唔要你。
Kemudian saat Nyonya Eng sendiri, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dengan cepat, Nyonya Eng pun langsung mengambil payung dan berusaha melawan. Namun ternyata pria yang masuk adalah seorang pencuri asli. Begitu sadar kalau Nyonya Eng tidak bisa melihat, pencuri itu dengan mudah mengikatnya agar tidak mengganggu. Di sini Nyonya Eng memohon agar dilepaskan. Ia mengatakan kalau pencuri itu boleh mengambil semua barang berharga di rumah asalkan membawanya pergi. Sebab di rumah ini ada pria psikopat yang bisa membunuh kita. Namun si maling sama sekali tidak percaya dan ia tetap sibuk mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah. Setelah merasa cukup, lantas si maling pun kembali masuk ke kamar. Di sini Nyonya Eng kembali memohon agar diselamatkan, tapi bukannya kasihan, pria itu justru berniat memperkaosnya. Tapi beruntung, Sam sudah berdiri di belakang si maling yang entah lewat mana ia datang. Tanpa banyak omon-omon, Sam langsung menghajar si maling hingga babak belur. Bahkan setelah si maling tidak mampu melawan, Sam masih terus menyiksanya. 我都算靚仔啦嘛！ Tak berselang lama, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Dan yang datang adalah polisi yang sebelumnya sempat menggoda Bibi May. Kedatangan dia ke situ hanya untuk bertemu Bibi May karena dari kemarin dia tidak pernah terlihat. Dengan santainya, Sam mengaku bahwa dirinya adalah Jackie, pemilik rumah sekaligus suaminya Nyonya Eng. Ia mengatakan kalau Bibi May sedang pulang kampung dan hanya ada dirinya dengan sang istri. Meski begitu, si polisi masih merasa ada yang janggal. Ia pun meminta izin untuk masuk sebentar. Mendengar permintaan itu, Sam mulai panik. Tapi seperti biasa, wajahnya tetap terlihat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Sam pergi ke dapur, polisi itu diam-diam berkeliling ke rumah. Karena penasaran, polisi itu naik ke lantai atas dan mencoba membuka salah satu pintu kamar. Namun saat membuka, Sam tiba-tiba muncul dan langsung menghentikannya. Kemudian pandangan si polisi tertuju pada sebuah foto keluarga yang sengaja ditutup. Saat kain penutup foto dibuka, ternyata wajah Sam sudah menempel di bagian foto itu. Dengan santainya ia beralasan kalau hasil fotonya jelek, jadi ia sengaja menutupinya dengan wajahnya sendiri. Karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, akhirnya polisi itu pun pergi. 唔好意思啊，打攪晒啊！唔緊要，嚟我送你出去。要嘅。 其實我調咗嚟呢度好耐㗎啦，一直都冇機會見到你。話啦，你哋幾時結婚㗎？ 哦，我哋1989年1月26 Di sisi lain, terlihat Nyonya Eng akhirnya berhasil keluar. Meski tangan dan mulutnya masih terikat, ia berusaha berjalan mengejar polisi yang baru saja pergi. Dengan sisa tenaga yang ada, Nyonya Eng berusaha berteriak meminta tolong. Tapi sayang, suaranya sama sekali tidak terdengar. Kemudian Nyonya Eng mencoba melepas ikatan tangannya. Tapi semuanya terlambat, polisi itu keburu pergi dan tidak sempat melihat dirinya. Dan setelah berhasil melepas ikatan, Nyonya Eng keluar melalui pintu belakang rumah. Saat itu penglihatannya mulai menunjukkan sedikit perubahan, di mana ia sudah bisa menangkap cahaya. Nah, berbekal cahaya itu, Nyonya Eng terus berjalan mengikuti arah terang di depannya. Tak lama, ia mendengar ada sebuah mobil yang melintas. Dengan penuh harapan, Nyonya Eng langsung menghentikan mobil itu sambil meminta pertolongan. Tapi harapan itu hanyalah sia-sia, di mana saat pintu mobil dibuka, ternyata... 唔該你，即刻車我去差館啦！邊㗎？唔該你啊，快啲開車啊！ Di sisi lain, polisi yang tadi pergi masih terasa janggal karena melihat wajah pria yang mengaku sebagai Jackie tidak cocok dengan foto yang pernah ia lihat. Akhirnya si polisi itu pun berbalik arah dan kembali ke rumah Nyonya Eng. Begitu tiba, ia mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Dengan pistol di tangan, si polisi pun masuk secara perlahan. Dan setelah menyusuri sekeliling ruangan, akhirnya ia menemukan Nyonya Eng berada di kamar mandi. Namun belum sempat menolong, tiba-tiba saya muncul dari belakang, di mana ia langsung menikam polisi itu hingga tewas.
Nyonya Eng yang ketakutan, ia pun berusaha berpura-pura menuruti semua keinginan Sam untuk bermantap-mantap. Nah, kesempatan inilah Nyonya Eng gunakan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan. Namun tak lama, Jackie akhirnya pulang dan memergoki mereka sedang ngewong. Namun dengan akal liciknya, Sam berpura-pura menjadi selingkuhannya Nyonya Eng. Jackie yang tidak tahu apa-apa, ia pun mulai terpancing emosinya. Bukannya mendengarkan penjelasan sang istri, Jackie malah memarahinya. Nah, kesempatan ini pun saya gunakan untuk mengambil pistol dan langsung menembak kaki Jackie. Setelah berhasil melumpuhkan Jackie, ia memaksa Jackie mengakui kalau dirinya memang pernah berselingkuh dengan istri Sam yang bernama Jennifer. Dalam keadaan terluka, Jackie akhirnya mengaku. Ia mengatakan kalau Jennifer memang lebih dulu menggoda dirinya. Jackie juga menjelaskan kalau penyakit jantung Jennifer sudah sangat parah. Bahkan dengan kemampuannya sebagai dokter, ia tetap tidak bisa menyelamatkannya. Namun bagi Sam, semua penjelasan itu tidak ada artinya lagi. Dan saat perhatian Sam teralihkan, Nyonya Eng diam-diam mengambil sebatang besi. Dan beruntung penglihatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Meski masih buram, tetapi ia sudah bisa melihat seseorang di depannya. Lantas Nyonya Eng langsung menghantam Sam. Sayangnya Sam berhasil merebut besi itu dan membalik keadaan, di mana Sam menikam Jackie hingga sekarat. Mendengar keributan itu, Nyonya Eng langsung berlari ke ruang dapur. Bahkan ia juga mematikan aliran listrik agar Sam kapoekan. Begitu mendengar langkah kaki Sam yang mulai berdekat, Nyonya Eng langsung menyemburkan baygon plus korek api ke arah wajah Sam. Saat Sam masih kesakitan, ia langsung menghajarnya dan kembali bersembunyi. Meski wajahnya terbakar, Sam masih sanggup berdiri. Tapi kali ini keadaan sudah terbalik, di mana Nyonya Eng sekarang lebih siap. Yang sebelumnya dicela, direndah-rendahkan, Nyonya Eng hanya diam. Dihujat, dihina-hina, Nyonya Eng tetap diam. Tetapi kali ini Nyonya Eng sampaikan, "Saya akan lawan!" Nah, begitu Sam mendekat, ia pun langsung menyemprotkan merica ke arah wajahnya. Belum cukup di situ, Nyonya Eng juga menusuk punggung Sam menggunakan pensil Faber-Castell. Setelah itu, Nyonya Eng kembali bersembunyi. Namun sialnya, Sam berhasil menyalakan kembali lampu rumah. Di saat itulah penglihatan Nyonya Eng benar-benar pulih. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa melihat semua dengan jelas. Tapi Nyonya Eng memilih berpura-pura masih buta. Sam yang tidak mengetahui hal itu terus mendekatinya tanpa rasa curiga. Nah, saat mendekat, Nyonya Eng langsung menghantam Sam menggunakan pot bunga. Kemudian Nyonya Eng berlari ke dapur dan memasukkan tabung gas kecil ke dalam oven. Setelah itu, ia pun kembali bersembunyi. Begitu Sam membuka pintu dapur, duar and mek, ledakan besar pun terjadi hingga mengenai Sam. Nyonya Eng yang mengira semuanya sudah berakhir, tapi ternyata Sam masih bertahan hidup. Dengan sisa tenaga, Sam menarik kaki Nyonya Eng hingga membuatnya terjatuh. Tak menyerah begitu saja, Nyonya Eng mengambil sebatang besi dan langsung menusuk tubuh Sam. Merasa semuanya selesai, Nyonya Eng pun langsung duduk di sofa. Namun tiba-tiba ia mendengar suara Jackie yang sekarat. Di sini sang suami pun meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Mendengar itu, Nyonya Eng mencoba mendekati suaminya dengan maksud ingin menolong. Namun tiba-tiba, ya, orang yang tergeletak itu ternyata bukan Jackie, melainkan Sam. Rupanya sejak tadi ia sengaja menirukan suara Jackie untuk memancing Nyonya Eng agar mendekat. Tapi kali ini keadaan berubah karena penglihatan Nyonya Eng sudah pulih semenuhnya. Tanpa takut sedikit pun, Nyonya Eng mengambil serokan besi dan langsung menghajar Sam dengan membabi buta. Dan pada akhirnya, Sam benar-benar tewas. 我一陣逐忽要割你落嚟。 唔好以為女人好蝦，狂起上嚟好得人驚啊！
Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Koperasi Desa Tengah Hutan mengucapkan hatur nuhun. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Gufron, penutupan. Wes, kagok sama saya. Unik disebut sesat, dilawan sama saya sekarang. Tapi membutuhkan unik, betul atau tidak? Goblok.